Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan ayat yang ke-1 surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu memiliki atau mengandung hal yang bertentangan atau menyimpang dari kebenaran. Kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu hanya merupakan puji-pujian yang memang khas untuk Allah. Alhamdulillah, memuji hanya kepada Allah. Mengapa kata-kata hamad itu hanya ditujukan kepada Allah? Karena pujian itu menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berhak atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Para ahli bahasa membedakan ungkapan pujian, karena memang dalam bahasa Arab itu kata-kata pujian itu satu bisa dengan ungkapan alhamdu, hamada. Yang kedua bisa dengan ungkapan madaha, al-madhu. Yang ketiga bisa dengan ungkapan syakara, asyukru. Itu juga artinya adalah memuji. Sebahagian mufassir mengatakan bahwa al-madahu a'ammu minal hamd. Ada satu kata yang lebih umum ketimbang kata-kata hamad atau kata-kata tahmid, yaitu al-madahu, madaha. Kata-kata madaha itu dalam bahasa Arab itu lebih umum ketimbang kata-kata hamad, hamid atau tahmid. Karena dalam kandungan kata al-madhu itu artinya adalah memuji kepada sesuatu atau memuji kepada siapa saja. Beda dengan hamada, alhamdu memuji kepada yang memang kepada yang memiliki kesempurnaan dan kemuliaan, bisa jadi Allah, bisa jadi manusia. Bedanya adalah kalau al-madhu itu lil aqil wa li ghairil aqil, sementara hamada, alhamdu itu lil aqil. Jadi pujian itu kalau digunakan kata-kata madaha, maka digunakan kepada siapa saja dan kepada apa saja. Kalau kita memuji orang, itu bisa menggunakan kata-kata madaha, madahtu fulanan, saya memuji seseorang. Tapi kita juga bisa memuji sesuatu selain manusia seperti benda. Kalau kita melihat rumah baik, maka dikatakan aku memuji rumah itu karena kebaikannya, madahtu baitan. Kalau kita melihat mobil itu bagus, indah, kita katakan madahtu sayyaratan, aku puji kebaikan, keindahan mobil itu. Tapi kalau hamada, alhamdu itu khas hanya untuk manusia. Tidak bisa kita mengatakan aku memuji sesuatu yang sifatnya bendawi, memuji rumah yang bagus dengan kata-kata hamidtu baitan, hamidtu sayyaratan. Karena kata-kata alhamdu itu hanya ditujukan kepada yang berakal, dan di sini termasuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kemudian karena khasnya dia hanya kepada yang berakal manusia atau hanya kepada Allah, itulah sebabnya kenapa dalam ayat yang kedua pada surat Al-Fatihah setelah bismillah itu kan ada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Maka alhamdu itu adalah khas bagi Allah dan tidak digunakan kepada yang lain selain Allah, atau bisa digunakan untuk manusia yang berakal.
Tapi kemudian mufassir mengatakan kalau ada kata-kata alhamdu dan kata-kata syukru, alhamdu itu lebih umum ketimbang syukur. Kalau alhamdu itu kita memuji karena yang kita puji itu adalah yang memberikan kenikmatan yang tak terhingga kepada siapapun. Maka pujian itu karena yang memuja, yang dipuji itu adalah memberikan sesuatu yang lebih bersifat umum kepada siapa saja. Sementara syukur itu pemberian dari yang memberi, itu hanya ditujukan kepada kita yang menerima pemberian, bukan kepada orang lain. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kepada orang yang memberi kita, boleh jadi orang itu memberi kita langsung apa yang dia berikan kepada kita, atau dia memberikan kepada orang lain selain kita. Maka kalimatnya adalah alhamdulillah, sebagai bentuk pujian dan terima kasih kita kepada yang memberikan, orang yang memberikan kepada kita, atau orang memberikan kepada orang lain. Tapi kalau syukur itu adalah ucapan pujian kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, bukan kepada orang lain. Jadi biasa kalau kita mengatakan syukur, alhamdulillah, digabung. Syukur itu karena orang memberikan kepada kita. Tapi kalau orang memberikan juga kepada selain kita, maka itu alhamdulillah, terima kasih. Tapi intinya bahwa segala bentuk pujian kita itu kembali kepada Allah. Kalaupun kata-kata al-madah atau asyukur itu semuanya kembali kepada Allah, dan kalaupun dilekatkan kepada manusia itu hanya wasilah saja. Jadi kalau kita memuja seseorang karena kebaikan seseorang itu karena Allah yang membuat dia baik. Kalau kita berterima kasih kepada orang karena orang itu memberikan sesuatu kepada kita, karena Allah memberikan itu lewat dia. Jadi ujung daripada pujian kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada hambanya. Allazi anzala ala abdihil kitab. Allah mengatakan bahwa kenapa kita memuji hanya kepada Allah, karena Allah telah menurunkan Alkitab Al-Quran itu kepada hambanya. Quran menggunakan istilah hamba dan kemudian dikaitkan dengan Allah atau mudhaf ilallah. Kenapa penggunaan kata-kata abdun ala abdihi? Allah turunkan Quran itu kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa kemudian tidak langsung saja ala Muhammadin, tapi Allah mengatakan anzala ala abdihi. Para ulama mengatakan disinilah Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena penggunaan kata-kata abdun yang kemudian dikaitkan dengan Allah menjadi Abdullah, itu adalah simbol kemuliaan dan kehormatan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak menggunakan kata-kata anzala ala Muhammadin, tapi anzala ala abdihi. Allah menurunkan Al-Quran itu kepada hambanya. Kemuliaan seseorang itu pada ubudiyah, pada pengabdian kepada Allah, bukan pada nama. Itu sebabnya pada surat Al-Isra yang lalu, surat yang ke-17, ayat yang pertama juga dikatakan subhanallazi asra bi'abdihi. Sama dengan ayat yang pertama surat Al-Kahfi. Juga menggunakan kata-kata abdun kemudian disambung dengan hu dhamir kepada Allah. Itu menunjukkan kemuliaan dan bentuk daripada penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena mengandung unsur ubudiyah sebagai simbol kemuliaan seseorang, bukan nama. Nama penting tapi tidak lebih penting ketimbang apa yang ada di balik nama. Orang boleh jadi bernama namanya baik. Namanya misal saja namanya Rahman, pengasih. Itu nama baik. Tapi nama kadang-kadang tidak tercermin dalam perbuatan. Namanya baik, Rahman, pengasih, tapi orangnya pemarahan. Itu namanya bukan Rahman. Jamaah rahimakumullah, maka rahasia kenapa kemudian menggunakan kata-kata abdun dan dikaitkan dengan Allah, abdihi ala abdihi, itu menunjukkan kemuliaan bahwa nama tidaklah menjadi hal yang utama ketimbang apa yang menjadi misi yang dia lakukan. Apa misinya? Ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah. Apa yang Allah turunkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Kitabah. Al-Kitabah maknanya adalah Al-Quran. Kenapa di sini disebutkan Al-Kitab? Para ulama mengatakan i'tibar bi jami'il Quran. Jadi Quran itu kadang disebut dengan Al-Kitab. Zalikal kitabu la raiba fi. Quran itu kadang disebut dengan Al-Kitab untuk menunjukkan kepada keseluruhan Al-Quran. Atau bi'tibar bijami'il inzal, untuk menunjukkan kepada seluruh apa yang Allah turunkan. Tidak hanya Al-Quran tapi juga beberapa wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya. Itu sebabnya wahyu Tuhan yang turun ke Nabi Musa disebut dengan kitab Taurat. Wahyu Allah yang turun ke Nabi Daud disebut dengan kitab Zabur. Wahyu Allah yang turun ke Nabi Isa disebut dengan kitab Injil. Dan wahyu Allah yang turun ke Nabi Muhammad disebut dengan kitab Al-Quran atau Al-Kitab itu sendiri. Jadi Al-Kitab itu lebih kepada maknanya adalah sekumpulan peraturan yang Allah turunkan dan ditujukan kepada Nabi atau Rasul yang terpilih. Al-Kitab adalah sebuah peraturan. Dan itu sebabnya makna kitab itu biasa diartikan sebagai kitab, sebagai sebuah buku, atau diterjemahkan sebagai sebuah bundelan. Itu adalah kumpulan yang mengandung segala perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Kenapa kemudian Allah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita disuruh memuji kepada Allah? Karena Alkitab yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kenikmatan yang terbesar. Ada dua nikmat. Nikmat yang Rasulullah terima lewat diturunkannya Alkitab kepadanya, dan nikmat yang kita terima sebagai umatnya lewat Al-Quran yang turun ke Nabi Muhammad yang disampaikan kepada kita. Kenikmatan yang Rasulullah terima ketika Allah memberikan Alkitab kepadanya adalah bahwa segala rahasia Allah itu diberikan kepadanya. Segala ketentuan-ketentuan Allah itu disampaikan kepadanya. Segala macam unsur pedoman kebaikan dan sejumlah informasi mengenai keburukan telah disampaikan kepadanya. Itu merupakan kenikmatan yang Rasulullah terima lewat Alkitab yang Allah turunkan kepadanya. Kenikmatan yang kita dapatkan lewat Al-Quran yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran itu merupakan pedoman dalam kita melakukan syariat dalam kehidupan kita beragama. Kita tidaklah tahu mana halal mana haram kalau bukan karena Al-Quran yang mengajarkan mana halal mana haram, mana baik mana yang buruk. Al-Quran yang mengajari kita. Kita tidak tahu mana jalan menuju surga dan mana jalan yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam neraka. Kita tidak tahu kalau bukan Alkitab, Al-Quran yang memberitahukan kepada kita. Itulah kenikmatan Al-Quran, Alkitab yang kita terima lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah,
Dan Al-Quran menegaskan bahwasanya Alkitab yang turun ke Nabi Muhammad SAW walam yaj'al lahu iwaja, tidak mengandung pertentangan dan kemudian mengandung kesesatan atau menyimpang daripada jalan kebenaran. Jamaah rahimakumullah, iwaj itu artinya adalah bengkok. Itu menunjukkan kepada Al-Quran itu tidak mengandung unsur yang bengkok, artinya tidak mengandung makna yang menyimpang dari kebenaran. Iwaj itu dibaca bisa jadi iwaj, bisa jadi awaj. Tapi maknanya kalau kemudian iwaja dengan ain itu merupakan bentuk kasrah di bawah, baris di bawah, iwaja, itu menunjukkan makna bahwa Quran itu tidak mengandung hal yang bengkok secara maknawi. Isi Al-Quran itu tidak ada yang menyimpang dari kebenaran. Secara materi, secara isi, itu tidaklah sedikit pun mengandung hal yang menyimpang dari kebenaran. Kalau dibaca ainnya itu kasrah. Tapi para ulama juga mengatakan ain di situ bisa dibaca dengan fathah menjadi awaj. Maka maknanya kalau dia awaj, ainnya itu fathah, maka itu maknanya adalah menyimpang dari hal yang zahir. Sesuatu yang bisa kita lihat. Misalkan kita melihat tiang itu bengkok, itu namanya awaj, bukan iwaj. Meskipun kalimatnya sama, ain, waw, jim. Tapi barisnya beda. Apabila barisnya fathah, awaj, itu maknanya bengkok secara lahiriah, kelihatan bengkoknya di mana. Arah kiri atau ke kanan, seperti tiang yang bengkok. Ini awaj. Makanya ketika hadis Nabi mengatakan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, min dila'il awaj, min dila'il awaj, ainnya fathah. Wanita itu tercipta dari tiang rusuk yang bengkok. Nah itu kan tulang rusuk itu artinya gambaran fisik yang bisa kelihatan, itu awaja. Tapi bila iwaja tidak terlihat, maknanya maknawi yang tersembunyi. Quran itu mengandung makna yang tersembunyi secara isi dan materi dari sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Tidak ada satupun. Iwaja itu bentuknya adalah bentuk isim nakirah. Orang-orang belajar bahasa maka disebut dengan isim nakirah. Kenapa dia nakirah? Itu menunjukkan kepada hal yang bersifat umum. Maka artinya bahwa tidak ada satupun secara keseluruhan, secara umum Quran sedikit pun tidak mengandung hal yang bengkok. Lalu dikaitkan dengan qayyimah, bahwa Quran itu tidaklah kemudian mengandung hal yang bengkok dan dia adalah mengandung tuntunan yang lurus. Jamaah rahimakumullah, para mufassir mengatakan mengapa digabung antara iwaja dan qayyimah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu yang menjadi indikasi bahwa Rasulullah itu menerima dan menjadikan dia sebagai wujud atau sosok yang sempurna dengan turunnya Al-Quran kepadanya. Itu boleh jadi bahwa Quran itu tidak hanya maknawinya yang mengandung kebenaran, tapi juga secara zahirinya mengandung kebenaran. Jadi imma yang terlihat atau imma yang tidak terlihat, Quran itu sekaligus adalah kesempurnaan, dan karena itu patut kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, masuk pada ayat yang kedua di awal qayyima. Jamaah rahimakumullah, kaitan antara 'iwaja dan qayyima itu kata mufassir seakan-akan memiliki kaitan yang sama ketika di Quran dikatakan bahwa Alkitab, zalikal kitab la raiba fihi.
Alkitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, seperti yang disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Al-Quran itu tidaklah mengandung keraguan sedikit pun. Iwaj. Qayyimah itu sama dengan hudal lil muttaqin, bahwa dia tidak mengandung unsur yang menyimpang, karena itu dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka aywajan qayyima itu sama dengan hudal lil muttaqin dan dzalikal kitabul la raiba fi. Jamaah rahimakumullah, Quran yang tidak bisa diragukan itu dua. Diragukan isinya karena isinya memang tidak mengandung keraguan. Diragukan karena kita yang meragukan. Tidak bisa dua-duanya. Jadi Quran itu satu pun kata, kalimat, surah yang isinya bertentangan satu sama lain, atau isinya mengandung penyimpangan, atau tidak mengandung kebenaran, satu pun tidak ada secara isi. Itu disebut dengan la raiba fihi yang pertama. Atau kadang-kadang orang menganggap ragu bukan karena Al-Qurannya mengandung keraguan, tapi kita yang meragukan. Quran itu tidak bisa diragukan secara materi, tapi kadang-kadang orang meragukan. Nah, Al-Quran itu tidak satu pun orang yang bisa meragukannya. Jadi makna raib, ragu itu boleh jadi karena secara internal Quran memang tidak mengandung unsur keraguan, dan secara eksternal di mana orang tidak bisa menjadikan dirinya membuat dia ragu kepada Al-Quran. Itulah kemudian apa yang menjadi kemuliaan dan kesempurnaan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itulah kemudian mengapa Allah mengatakan kita hanya memuji kepada Allah, alhamdulillah. Karena segala kesempurnaan itu dari Allah, milik Allah, dan kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.